Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astuti Eka Kusnadi, NIM E2019-1097, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan melanjutkan tanggapan dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan tema Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Apa sih ekonomi tiga sektor itu? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan simbol T, menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri rumah tangga. Nah, jika pada ekonomi dua sektor tanpa melibatkan pemerintah dan tidak membayar pajak, maka di sini pada ekonomi tiga sektor di mana adanya pembayaran pajak yang diberikan kepada pemerintah. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan mengakibatkan naiknya pembelanjaan pada agregat. Yang selanjutnya yaitu ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan pemerintah. Maka akan terjadi pendapatan pada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, maka akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, maka akan menjadi pembayaran atas penggunaan faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu 1. Ditabung dengan simbol S. Yang kedua, membayar pajak dengan simbol T. 3. Biaya konsumsi dengan simbol C. Dalam keseimbangan berlaku persamaan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku yaitu dengan rumus Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Poin selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD, di mana perekonomian yang tidak melakukan perdagangan kepada luar negeri. Keseimbangan pendapatan nasional berlaku perseimbangan yaitu dengan rumus C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dihilangkan pada ruasnya, maka akan menjadi I ditambah G sama dengan S ditambah T, di mana I ditambah G adalah suntikan atau pendapatan, sedangkan S ditambah T sama dengan bocoran atau harus dihilangkan. Yaitu selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebannya bisa pindah kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. 1. Pajak regresif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. 2. Pajak proporsional adalah pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. 3. Pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, adapun efek terhadap konsumsi dan tabungan.
Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurang T. Karena YD turun, konsumsi dengan simbol C dan tabungan dengan simbol S juga akan turun. Nah, jika pada materi minggu yang lalu membahas tentang ekonomi dua sektor yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja, maka pada ekonomi tiga sektor ini meliputi ketiganya, yaitu sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan juga pemerintah. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.